teori pemerolehan dan perkembangan bahasa anak akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nausari Layudia dengan NIM 2501 0501 16 dan di sebelah saya Rosa Marsandi dengan NIM 25010 0096. Saya Firza Miraldi dengan NIM 2501050133. Saya Farisa Yawsari dengan NIM 25010501130. Saya Citra Wahyu Arinurdia dengan NIM 25010501122. Saya Ludiana Membruka dengan NIM 25010501132. Oke, kita akan membahas ke latar belakangnya. Bahasa adalah alat komunikasi manusia yang pertama kali dikuasai oleh bahasa itu. Pemerolehan bahasa ini dimulai sejak bayi sehingga fasih dalam berbahasa. Ini melalui tahap yang sangat panjang. Bahasa tidak hanya untuk alat komunikasi, tapi juga sebagai sarana berpikir, memahami lingkungan, serta dasar ilmu pengetahuan. Proses pemerolehan bahasa pada anak dianggap sebagai salah satu prestasi terbesar pada manusia karena memiliki banyak aspek yang kompleks seperti aspek biologis, kognitif, dan juga sosial. Meski penelitian tentang bagaimana anak berbicara dan memahami bahasa itu sudah banyak dilakukan, tapi untuk teori yang mendalam belum dilakukan secara maksimal. Lanjut ke rumusan masalah. Yang pertama, teori apa saja yang melandasi pemerolehan bahasa pada anak. Yang kedua, faktor apa saja yang memengaruhi pemerolehan bahasa pada anak. Dan yang ketiga, apa saja perkembangan bahasa pada anak. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pemerolehan bahasa dan perkembangan bahasa pada anak. Di sini saya akan menjelaskan pemerolehan bahasa terlebih dahulu. Pemerolehan bahasa adalah proses manusia dalam memperoleh kemampuan untuk pemahaman dalam pengelolaan kata untuk tujuan komunikasi. Selanjutnya adalah perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa adalah suatu proses perubahan di mana anak belajar mengenal, memakai, menguasai, dan ke tingkat yang lebih tinggi dari berbagai aspek bahasa dan berbicara. Oke, kemudian ada teori-teori pemerolehan bahasa. Yang pertama adalah teori behaviorisme. Bahasa diperoleh melalui proses imitasi, kebiasaan, dan penguatan dari lingkungan. Anak belajar bahasa karena adalah stimulus atau perkataan orang lain yang kemudian diperkuat oleh respon. Yang kedua ada teori nativisme. Bahasa merupakan kemampuan bawaan manusia yang muncul secara alamiah. Chomsky memperkenalkan konsep language acquisition device atau LED sebagai perangkat bawaan otak untuk menguasai bahasa. Yang ketiga adalah teori kognitivisme. Bahasa diperoleh seiring perkembangan kognitif. Anak baru bisa menggunakan bahasa ketika struktur berpikirnya sudah matang. Yang keempat adalah teori interaksionisme. Bahasa berkembang karena adanya interaksi sosial. Faktor lingkungan dan interaksi dengan orang lain berperan penting dengan pemerolehan bahasa. Yang terakhir adalah pendekatan neurolinguistik. Bahasa dipandang sebagai hasil kerja otak. Pemerolehan bahasa dipengaruhi oleh perkembangan neurologis dan fungsi hemisfer otak. Selanjutnya, faktor pemerolehan bahasa. Yang pertama, perkembangan otak dan kecerdasan. Semakin baik perkembangan otak dan kecerdasannya, semakin cepat juga bahasa dikuasai. Yang kedua, ada jenis kelamin. Pada umumnya, anak perempuan lebih cepat berbahasa. Yang ketiga, kondisi fisik. Kesehatan organ bicara dan pendengaran juga sangat berpengaruh. Yang keempat, ada lingkungan keluarga. Interaksi di rumah menjadi dasar utama pemerolehan bahasa. Yang kelima, kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi juga mempengaruhi ketersediaan fasilitas belajar bahasa. Yang keenam, ada lingkungan sosial dan budaya. Lingkungan sosial dan budaya dapat memperkaya cara bahasa dan kosakata. Yang terakhir, ada bilingualisme. Awalnya bisa campur bahasa, tapi jangka panjang meningkatkan kemampuan. Baik, selanjutnya yaitu tahap perkembangan bahasa pada anak.
Pada tahap pertama yaitu usia 0 sampai 1 tahun, anak mulai mengenali suara, mengoceh dan menangis. Pada tahap kedua, dari usia 1 sampai 2 tahun muncul kata pertama, biasanya untuk benda-benda di sekitar dan orang-orang terdekat. Contohnya mama, papa. Pada tahap ketiga, dari usia 2 sampai 3 tahun, anak mulai menyusun kalimat sederhana 2 hingga 3 kata. Pada tahap keempat, dari umur 3 sampai 5 tahun, kosakata berkembang pesat. Anak dapat berkomunikasi dengan lebih kompleks, memahami aturan tata bahasa dan menggunakan bahasa dalam bermain peran. Contohnya, aku mau ikut main bola. Berikut ini adalah contoh video implementasi pemerolehan bahasa dan perkembangan bahasa pada anak. Masak nopo? Strawberry. Strawberry. Wah, eksis sekali. Coba cekak Miki. Ya. Wah, niku warna nopo niku? Warna nopo? Sing seru warna nopo? Ungu. Ungu bahasa Inggrisnya nopo? Purple. Angger merah bahasa Inggrisnya? Red. Red. Angger hijau bahasa Inggrisnya? Green. Angger kuning bahasa Inggrisnya? Yellow. Yellow. Angger biru? Blue. Blue. Pinter. Pun bakul mateng dereng. Apa? Ampun, sendoknya pundi. Wah, ini rasa apa ya? Rasa apa? Rasa strawberry. Oh, kue ulang tahun. Sing ulang tahun sinten? Ucu. Terus ulang tahun. Oke, kepintan. Kedua. Oh, dua begini. Nah, masa Ucu 2 tahun? Enten badute apa mboten? Badute main apa? Main bola. Pripun badute? Oh, terus dia main bola. Terus Ucup? Oh, hidungnya merah. Terus Jadi Indri mau maem nopo? Oh. Mam Mam kali sinten maeme? Mama. Kali mama. Terus Tata. kali kakak. Terus Mbak. kali mbak. Pinter. Cobi matur Indi. Duh, ngapa jadi minum susu tat? Empun, kapan? Kapan minum susu teh kapan? Wow. Dari mama. Yang jadi suka Raisna kasih makan, lalu nggak ada kena banyak, Ya. lalu apa lagi ya? Ya itu udah cukup, udah banyak. Kalau nggak sukanya, kalau mama lagi kenapa, mama yang gimana? Kadang kayak singa, Terus gimana ya? Apa lagi ya? Janung kalau tidur itu kan mimpi. tapi bikin berisik. Bikin berisik yang mulai digugah mama, bangun ma, kayak gitu. Mama kalau mimpi apa sih? Ya macem-macem mimpinya. Mimpi kan nggak mesti. Kadang kalau kayak gitu itu mimpi takut, mimpi yang serem. Kalau enggak mimpi yang minta bantuan, minta ditolong. Tapi kok misalnya kan aku mimpi kejar-kejar harimau, tapi kok aku nggak kayak mama. Ya kan karena Aik nggak ngerasain. Sebenarnya ya Aik pernah kayak gitu, sama kayak mama. Kenapa?
Alhamdulillah. Setiap apa? Setiap hari mama kue masaknya sing enggak aku suka. Ya, Aik sih sukanya apa? Mie. Sing kayak mie lemonilo, lalu chicken, ikan. Kan kemarin udah ikan. Hari ini apa menunya? Apa ya? Mie lemonilo. Itu tadi yang udah diawali dengan huruf T. Tempe. Bisa tempe, satunya lagi Apa lagi ya? tahu. Tadi mama masak tahu. Iya. Mie lemonilo sih. Ya kapan-kapan, kan kemarin juga udah mampok mie sambil renang. Apa itu kurang menunya? Iya sih, tapi kan kalau di sana Kan Bapak udah bilang yang enak belum tentu sehat. Halo, namaku Eko Abdul Fahmi. Umur aku 6 tahun. Aku sekolah di TK. Hampir mau ke MI kayak kakak aku. Kesehariannya Mas Aiko ngapain aja? Kesehariannya aku, kalau aku bangun pagi, aku langsung nonton TV. Terus Kakak aku setiap kali kalau bangun pagi nggak pernah ngaji pagi. kalau Mas Aiko ngaji? Kalau kakak aku enggak, aku juga enggak. Tapi kalau aku ngaji di sore, aku berangkat sih. Kalau kakak aku misalnya lagi di sana, ya di mana-mana lah aku ngaji sendiri. Lalu pulang sendiri. Pinter, berarti Mas Aiko anaknya mandiri ya? Tapi aku takutnya nanti ada mobil, aku lagi nyebrang ketabrak. Ya kalau mau nyebrang tengok kanan tengok kiri dulu biar nggak ketabrak, oke? Oke. Ya kadang-kadang sih dulu pas aku 6 tahun kalau aku mau nyebrang aku tangannya kayak gini. Iya boleh, nggak apa-apa. Biar sing lagi naik mobil atau naik motor berhenti kalau aku kayak gini. Kayak polisi jalanan lah, kan jenuh kayak gini, kayak gini. Pinter dong. Baik, itu beberapa observasi mengenai pemerolehan bahasa pada anak. Nah, yang selanjutnya adalah kesimpulan dari materi yang tadi. Yang pertama adalah teori pemerolehan bahasa anak, yaitu yang pertama teori navatisme. Teori navatisme menjelaskan bahwa anak memiliki kemampuan bawaan untuk berbahasa. Yang kedua adalah teori behaviorisme, yaitu teori yang menjelaskan bahwa bahasa menjadi hasil belajar lewat peniruan dan penguatan. Yang ketiga adalah teori kognitivisme, yaitu teori yang menjelaskan bahwa bahasa dapat berkembang seiring dengan perkembangan kognitif. Yang keempat adalah teori interaksionalisme, yaitu teori yang menjelaskan bahwa perkembangan bahasa akan diperoleh dari interaksi sosial. Faktor yang mempengaruhi perkembangan anak diantaranya ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal diantaranya adalah usia, kecerdasan, fisik, dan motivasi. Yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu lingkungan, keluarga, interaksi sosial, media, dan pembelajaran. Perkembangan bahasa anak dimulai dari menangis dan ocehan 0-6 bulan, mengucap suku kata 6-12 bulan, mengucap satu kata 12-18 bulan, dua kata 18-24 bulan, kalimat sederhana 2-3 tahun, hingga kalimat kompleks seperti orang dewasa kecil 5 tahun. Oke, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.